Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila seseorang itu sudah dikuasai hawa nafsunya, patu'ajibu bitta'at. Nah, maka dia ujub dengan taatnya itu. Padahal sudah tahu bahwa taat itu saksikanlah pertolongan Allah, jangan saksikan kekuatan sendiri. Tapi karena dikuasai hawa nafsu, lalu setiap kali dia berbuat taat, dia merasa kehebatan dirinya. Nah, merasa kemampuan dirinya. Akibat dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Wa tura'i biha. Nah, wa tura'i biha, dan dia ria dengan taat itu. Padahal sudah tahu. Nah, sudah tahu bahwasanya ujub dalam taat itu menggugurkan pahala, ria dalam ibadat menggugurkan pahala, sudah tahu. Karena jelas. Tapi kenapa kita bisa ria dengan ibadah? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Hendak mencari nama, lalu beribadah. Hendak minta dihormati orang dengan ibadahnya. Nah, minta dianggap bahwa dia itu orang yang pemurah, lalu dia bersedekah. Nah, riya itu minta penilaian kepada makhluk, minta balas jasa kepada makhluk. Ini riya, dan itu sudah jelas menggugurkan pahala. Tapi kenapa dilakukan? Karena dikuasai oleh hawa nafsu itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, kam min sirajin qad atfa'athu rih wa kam min 'abidin qad afsadahul ujub. Ujar Nabi Isa, berapa banyak pelita itu dipadamkan oleh angin. Bagus pelita terang, tapi karena angin datang padam. Wa kam min 'abidin, berapa banyak orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa, qad afsadahul ujub, yang merusak akan dia oleh ujub itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalah. Wahai manusia, ikhlaskanlah amal itu karena Allah. Setiap kali kita beribadah, cukup Allah tahu, cukup Allah yang memuji, cukup Allah yang membalas. Nah, itu ikhlas. Kalau kita ada dalam hati kita untuk dipuji orang, gugur pahala. Kalau kita ada dalam hati untuk dibalas jasa oleh orang, gugur pahalanya. Kan jelas nih petunjuknya sudah ada. Tapi kenapa orang-orang itu masih beribadah ria, masih beribadah itu ujub? Nah, karena dikuasai oleh hawa nafsu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa tusirru bil ma'siyah, dia tetap mengakali maksiat, tetap mengakali maksiat. Al-Quran, sunnah, kalam-kalam ulama, tidak sedikit yang mengatakan bahwa kalau maksiat tobat. Bahkan ada sabda Nabi yang mengatakan artinya bahwa ada dosa yang membawa ke surga, ada dosa yang membawa ke surga, yaitu dosa yang mana kita tobat dari dosa itu. Tapi kenyataannya banyak orang yang masih melakukan dosa tanpa ada henti-hentinya. Nah, itu dikuasai oleh hawa nafsu. Wa tusirru bil ma'siyat. Mestinya tobat dari maksiat, ini sebaliknya mengakali pada maksiat. Rasulullah SAW bersabda, la saghirata ma'a israr wala kabirata ma'a istighfar. Nah, ujar Nabi, kalau engkau itu tidak tobat kepada Allah, maka dosa yang kecil itu menjadi besar. Dosa yang kecil menjadi besar.
kalau itu tidak tobat kepada Allah. Dan tidak ada dosa besar kalau kita selalu tobat, selalu minta ampun kepada Allah. Orang hari ini melakukan zina, habis itu dia tobat minta ampun kepada Allah, hilang dosanya. Besok minum arak, dosa besar pulang. Nah, tobat lagi dia kepada Allah, istighfar pergi, hilang pulang dosanya. Ada orang yang melakukan dosa kecil seperti melihat yang haram contohnya, tapi tidak tobat kepada Allah, makin hari makin membesar dosanya. Nah, kenapa demikian terjadi? Padahal ada petunjuk tentang tobat, tapi tetap melakukan dosa. Itu akibat dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa tastaqillun ni'mah, menganggap inting, menganggap sedikit nikmat. Padahal Allah memberikan petunjuk, bila dapat nikmat syukur kepada Allah. Nah, karena dikuasai hawa nafsu, begitu dapat nikmat dia rasakan sedikit nikmat itu, sehingga tidak bisa mensyukuri. Dianggapnya remeh nikmatnya, 100.000, ini kada bersyukur 100.000. Dianggapnya inting, dianggapnya sedikit. Apalagi 50.000. Wa tastaqillun ni'mah, menganggap remeh nikmat, lalu menghilangkan syukur kepada Allah. Nah, kenapa demikian? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsunya ingin 1 juta, 2 juta, 3 juta. Wa tajza'u fil baliyah, dan keluh kesah pada bala. Pada Allah sudah menjelaskan bahwa orang yang bisa menerima musibah, bisa menerima bala, itu sudah dijanjikan oleh Allah dapat pahala yang besar, dapat pahala yang tak terhingga, dapat surga, macam-macam. Sudah jelas keterangan Allah. Tapi kita dapat bala tetap kita keluh kesah. Nah, akibat apa? Akibat kita ini masih dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah yang dijelaskan oleh pengarang ini. Tidak ditakutkan atas engkau bahwa tersamar, tersembunyi jalan-jalan keridhaan itu atas engkau. Yang ditakutkan atas engkau itu daripada menguasainya hawa nafsu atas engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min hawan mutah. Dan Rasulullah ini beliau tidak mungkin dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi tetap beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung dengan engkau, min hawan mutah, daripada hawa nafsu yang dituruti. Karena bila mana seseorang sudah menuruti hawa nafsu, dia buta dengan rambu-rambu agama. Buta dengan rambu-rambu agama. Laki-laki kada tahu bini orang lagi. Kalau sudah dikuasai hawa nafsu, ini sudah jelas nih bini orang, kada boleh, ini haram, zinanya berat dosanya. Nah, petunjuknya sudah ada. Tapi karena dikuasai oleh hawa nafsu, terjadi. Nah, perempuan demikian pula. Perempuan sudah punya suami, sudah punya laki, laki orang pulang diunting. Nah, sudah jelas itu hukumnya kada boleh. Jelas hukumnya zina. Zinanya lebih berat daripada orang yang masih gadis, karena sudah punya suami. Tetapi karena dikuasai oleh hawa nafsu, rambu-rambu tadi menjadi buta. Nah, nang dulunya tahu pada itu haram, jadi kada kelihatan lagi haramnya. Tahu ini tidak boleh, jadi kada kelihatan lagi. Nah, yang dikhawatirkan atas kita itu adalah bila mana kita dikuasai oleh hawa nafsu.
Dan Rasulullah mengajarkan bahwa kita minta kepada Allah perlindungan agar kita tidak taat kepada hawa nafsu itu, sehingga kita bisa nampak, bisa jelas melihat keterangan-keterangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang jalan mana yang diridai Allah, jalan mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-105. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.